Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafida Zainati, NPM 1801010023. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Gifted yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan kisah seorang anak kecil perempuan yang berusia 7 tahun yang bernama Mary. Mary ini tinggal dan diasuh oleh pamannya yang bernama Frank. Mary mempunyai kelebihan atau bakat di bidang matematika. Di usianya yang sudah beranjak 7 tahun, Mary disekolahkan oleh pamannya Frank di sekolah umum agar Mary tidak kehilangan masa kanak-kanaknya. Namun Mary menolak. Di sekolah, Mary sangat bosan dan bersikap kurang sopan terhadap gurunya yang bernama Bu Bonnie. Karena Bu Bonnie hanya mengajarkan matematika dasar yang menurut Mary itu mudah. Sehingga Bu Bonnie memberikan Mary soal perhitungan yang dapat dijawab oleh Mary hanya dalam selang beberapa detik. Sehingga membuat Bu Bonnie menceritakan hal tersebut kepada Bu Davis selaku kepala sekolah Mary. Mendengar hal tersebut, akhirnya Bu Davis memanggil pamannya Frank ke sekolah agar menyekolahkan Mary di sekolah swasta karena dapat mengasah kemampuan atau mengembangkan kemampuan Mary. Namun pamannya menolak, sehingga Bu Davis menelpon seorang perempuan, neneknya Mary yang bernama Evelyn. Setelah kejadian di sekolah, Evelyn datang ke rumah Frank dan menemui Frank untuk bernegosiasi mengenai sekolah Mary. Karena menurut Evelyn, Mary mempunyai bakat yang perlu dikembangkan dan diasah seperti ibunya. Dan Evelyn ingin mengasuh Mary, namun Frank menolak. Dalam negosiasi tersebut tidak menemukan atau tidak terjadi titik terang, sehingga membuat Evelyn membawa kasus ini ke jalur hukum. Di sini saya akan menjelaskan proses negosiasi yang ada atas perebutan hak asuh Mary. Dalam persidangan, pengacara Evelyn mengatakan bahwa Frank tidak pantas atau tidak layak untuk mengasuh Mary dikarenakan pendapatan Frank yang kurang, rumah, dan tidak mempunyai asuransi kesehatan bagi Mary. Tetapi hal tersebut dibantah oleh pengacara Frank, dan dia mengatakan bahwa Evelyn pun tidak layak untuk mengasuh Mary karena Evelyn mempunyai cara didik yang sangat keras terhadap anaknya seperti yang dilakukan terhadap ibu Mary yang bernama Diana. Diana ini terus-menerus disuruh untuk belajar sehingga membuatnya stres dan bunuh diri. Kemudian persidangan berlanjut dan Evelyn menggunakan cara yang curang atau kotor dengan mengajak seorang pria yang bernama Tuan Pollard yang berpura-pura sebagai ayah Mary, tetapi hal tersebut tetap gagal. Frank pun tetap bersikukuh untuk memperjuangkan hak asuh Mary karena menurut Frank, Diana telah memberi amanat menitipkan Mary kepada Frank. Dalam persidangan tersebut tidak ditemukan titik terang antara kedua belah pihak, sehingga membuat pihak pengadilan, pengacara Frank dan pengacara Evelyn untuk membuat keputusan, yaitu menitipkan Mary di panti asuhan selama 5 tahun, dan setelah umur 12 tahun Mary
dapat memilih dia akan tinggal bersama siapa. Dengan keputusan tersebut membuat Frank Mary merasa sedih, dan selang beberapa waktu atau tahun Frank menemukan bukti bahwa Mary memang harus atau diasuh oleh Frank. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang menjadi agen, konstituen, dan halayak dan yang lainnya. Menurut saya yang menjadi agen 1 yaitu pengacara Frank, agen 2 pengacara Evelyn, konstituen 1 Frank, konstituen 2 Evelyn, halayak Roberta, tetangga Frank, dan Bonnie, guru Mary yang menjadi penonton pada saat persidangan hak asuh Mary. Kemudian koalisi yang terjadi yaitu antara Evelyn dan Tuan Pollard atau ayah pura-pura Mary. Untuk multi pihaknya yaitu Kevin dan Clary yang atau orang tua asuh Mary, dan multi timnya tim Frank yaitu Frank dan pengacara, dan juga tim Evelyn dan juga pengacara Evelyn. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.